Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Miratul Rahma. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara pembuatan kwitansi dan juga nota kontan. Untuk itu, silakan disimak video berikut ini sampai dengan selesai ya. Terima kasih. Oke, baik. Pertama-tama, cara kita untuk membuat kwitansi adalah kita buka Microsoft Word terlebih dahulu. Ya, bisa dilihat di sini Microsoft Word-nya masih kosong. Jadi kita membuat kwitansi terlebih dahulu. Sebelumnya jangan lupa ke page layout, kita setting terlebih dahulu untuk posisi kertasnya yaitu landscape. Kemudian klik insert, kita pilih shapes dan klik yang paling atas sebelah kiri text box. Kita buat kotak di sini. Ya, kurang lebih ukurannya segini ya. Oke, sudah. Jika sudah, ada tampilan seperti ini di kolom sebelah kiri. Kita pilih yang garis seperti ini ya. Kita klik, kemudian kita garis di sini. Oke, warnanya bisa diganti. Jika ingin warna hitam, silakan diganti warna hitam. Ya, karena kita akan membuat kwitansi itu terdiri dari dua bagian. Bagian yang kecil biasanya untuk penjual dan yang besarnya ini akan diberikan penjual kepada pembeli. Jadi ini garis ini merupakan garis batasan untuk merobek bagian yang besar, dan yang besar ini akan diserahkan kepada pembeli. Oke, yang pertama kita tuliskan di sini adalah nomor. Kemudian titik seperti biasa sampai pojok. Kemudian kita enter. Di bawahnya adalah telah terima dari. Kita enter kembali. Kemudian kita klik titik-titik di bawah. Kemudian enter. Kita tuliskan kembali untuk pembayaran. Kita enter kembali ya. Kalian bisa pilih lagi nih titik-titiknya. Karena kita butuh dua baris titik-titik, kita nggak bisa ke samping ya anak-anak, karena kalau ke samping itu titik-titiknya akan ke samping ya. Jadi kita hapus dulu, kemudian kita enter, baru dibuat lagi titik-titik di bawahnya. Oke, nah sudah terlihat seperti ini, kita enter kembali. Biasanya di bawahnya itu kan adalah kolom nominal ya, kolom jumlahnya, maka di sini tulisannya sebelum kolom yaitu uang sejumlah, kemudian baru di bawahnya kolom. Karena kita mau pakai box lagi, maka bisa dipilih ini lagi text box-nya. Ya, kita sesuaikan. Langsung kita tulis rupiah. Ya, disingkat saja. Oke, nanti ketika ini dicetak, anak-anak bisa menuliskan jumlah rupiahnya di sini. Oke, kolom sebelahnya bagian besar apa saja isinya ya? Kurang lebih isinya sama, tapi yang kolom besar ini isiannya lebih detail dibandingkan yang sebelah kiri ini. Ya, kita mulai dulu dari yang paling atas. Kita tap ya, agar tidak terlalu ke pojok. Kita tap 2 kali. Kalian bisa tulis nomor, kemudian titik-titik. Nah, untuk di nomor, titik-titiknya jangan terlalu panjang, karena ini kan hanya sekedar nomor, paling paling banyak 3 digit atau 2 digit ya. Dan kemudian jangan kalian enter ya. Jika kalian enter, nanti yang sebelah kiri pun akan ikut turun. Oke. Kita pilih di sini, klik di sini. Ya.
Kemudian kita tap lagi. Dan kita tulis sudah terima dari. Kemudian titik-titik. Di sini titik-titiknya agak panjang ya. Kita pentokin lagi sampai ujung. Kelebihan mohon maaf. Oke. Ya, kita turunkan. Jika kursornya sudah di sini, kita tap kembali. Kita tulis lagi uang sejumlah. Kemudian titik-titik. Pastikan titik-titik antara setiap baris ini sama ya, supaya kelihatan lebih rapi. Kemudian klik lagi di sini, kemudian di tap 2 kali, kalian tulis untuk pembayaran. Ya, nah untuk pembayaran ini biasanya keterangannya cukup panjang, jadi kita butuh 2 baris. Ya, oke, satu lagi di bawahnya. Bisa kalian buat 2 atau 3 baris ya. Oke, jika sudah, kita ke paling ujung, ya, kurang lebih di sini, kita kasih titik-titik lagi. Ini untuk apa ya gunanya gitu kan? Ini gunanya adalah untuk penempatan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun. Ya, kemudian kita sejajarkan dengan ini, ya. Kita bikin box lagi, kita ambil dari text box ini, kemudian kita klik di sini, pastikan juga kolom kotaknya sama dengan kolom yang sebelah kiri. Oke, kita tulis rupiah. Ada perbedaan ya, anak-anak. Untuk uang sejumlah di atas ini, biasanya ini ditulis dengan tulisan Latin. Ya, misalkan Rp72.000. Kalau di bawah ini menggunakan angka 72.000 seperti itu. Kalau misalkan kalian juga ingin membuat di sini 2 baris titik-titik diperbolehkan ya. Oke, misalkan seperti ini. Saya buat 2 titik-titik, 2 baris titik-titik. Karena biasanya tulisan angka itu lebih panjang ya. Apalagi jika nominalnya banyak sekali angkanya gitu ya. Oke. Ini sudah cukup ya untuk pembuatan kwitansi secara sederhana kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, sebelum kita lanjut ke nota kontan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu di sini mengenai kwitansi. Ya, nomor itu ditulis sesuai dengan urutan si kwitansinya sendiri. Misal kwitansinya dimulai dari nomor 1, maka kalian di sini tuliskan nomor 1. Ya, begitu pula sama dengan yang sebelah kanannya, yang bagian besar, ini juga kalian tuliskan nomor 1. Itu, ya. Telah terima dari adalah nama si pembeli. Kamu misalkan sebagai penjual, yang beli siapa namanya? Misalkan kita asumsikan di sini namanya Dimas. Dimas Seto, misalkan ya. Nah, di sebelah kiri pun sama, namanya Dimas Seto. Oke, uang sejumlah, misalkan Dimas ini membeli 1 unit komputer lengkap seharga 10 juta. Maka ditulis di sini 10 juta rupiah untuk pembayaran pembelian komputer. Ya, di sini juga kalian bisa tuliskan Oke, maaf ya ini agak lari-larian ya, karena
memang seperti ini kalau belum di print ya, untuk pembelian komputer. Oke, ini kita hapus terlebih dahulu ya supaya biar kelihatan lebih cantik, lebih rapi. Oke, ya. Nah, misalkan tanggal pembeliannya itu pada hari ini ya. Kita tulis Jakarta 10 September. Mohon maaf. 12 September 2022. Kita tulis di sini angka 10 juta. Jangan lupa tambahkan 20 di belakangnya, pakai koma ya. Pakai koma terlebih dahulu, kemudian 00. 2 kali saja. Di sini juga 10 juta. Nah, nanti di sini ada tanda tangan si penjual. Misalkan nama penjualnya itu adalah Heru. Maka di sini tanda tangan ya. Kita bubuhi tanda tangan di sini. Kita cari tulisan Latin yang bersambung ya. Misalkan seperti ini ya. Tanda tangan si penjualnya. Oke. Kwitansi bisa dipakaikan materai di sininya sebelum tanda tangan ya, di sini. Sebelum tanda tangan untuk transaksi seperti jual beli tanah ataupun jual beli mobil ya, karena nominalnya cukup lumayan besar ya. Dan biasanya juga ada beberapa item transaksi walaupun bukan dalam jual beli tanah atau mobil dia menggunakan materai, misalkan pembelian elektronik ya. Transaksi yang menggunakan materai yaitu transaksi yang nominalnya di atas 1 juta ya, baru dia menggunakan materai. Materainya yang pasti materai yang berlaku pada tahun ini, yaitu materai 10.000. Namun jika nominalnya masih di bawah 1 juta, itu tidak perlu memakai materai. Ya, oke. Ini untuk tutorial pembuatan kwitansi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana tutorial pembuatan nota kontan. Oke. Kita enter dulu ke bawah. Oke, caranya masih sama. Kita klik insert, kemudian kalian bisa pilih shapes, terus klik text box ini. Ya, kita bawa garisnya sampai sini ya, kurang lebih segini ya. Nah, kita juga buat di sini titik-titik. Oke, mohon maaf. Ya, titik-titik, kita enter saja. Kemudian titik-titik lagi dan pastikan titik-titiknya sama ya batasnya supaya lebih kelihatan cantik dan lebih kelihatan rapi. Oke. Ya. Kemudian kita tap ke samping, itu ada nomor. Kita tap sedikit lagi ke titik 2. Titik-titik lagi sampai ujung. Oke. Kemudian di sini kita tap, sejajarkan dengan nomor, di bawahnya tanggal. Kita tap, ya, kasih titik-titik lagi. Oke. Jika sudah seperti ini, kita enter di sini, kita tuliskan kepada titik 2, enter lagi, kita kasih titik-titik, pastikan titik-titiknya sejajar dengan titik-titik di atas.
enter. Kemudian kita caps lock, kita tulis nota kontan, kemudian di bold, ya, terus kita posisikan tulisannya ada di center atau di tengah. Oke, jika sudah, enter kembali, enternya dilepas, ya, atau tengahnya ini kalian klik lagi ya, supaya tidak berwarna biru. Kita klik lagi insert, pilih table, ya. Untuk table ke samping itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawahnya kita buat 4 atau 5 juga boleh. Oke, di sini kolom pertama kita tuliskan nomor, kolom kedua nama barang, kolom ketiga banyaknya barang, kolom keempat harga satuan dalam kurung rupiah, kemudian kolom terakhir yaitu jumlah dalam kurung rupiah. Ya, garis yang ini bisa kita tarik ke sini, karena kan kalau nomor itu kecil ya tempatnya ya, hanya angka saja di sini. Oke, kita blok dulu semua, terus kita buat dia ada di tengah, center. Oke, banyaknya barang juga kita agak kecilin sedikit. Oke, sebentar. Ya, harga satuan jumlah. Misal di sini nomor 1, kita mau beli kertas A4, ya, banyaknya yaitu 5 rim. Harga satuannya misalkan adalah Rp40.000. Jumlah berarti 40 kali 5, yaitu Rp200.000. Nomor 2, misalkan lagi kita mau beli pulpen Joico 2 lusin. Misal harga satuannya itu kita asumsikan 20.000. 20.000 kali 2 yaitu 40.000. Oke, kita buat rata ya di sini ya. Oke, supaya lebih rapi. Ya, misalkan seperti ini pembelanjaan kita. Kemudian di bawah itu ada keterangan total. Ya. Garis yang ini dan yang ini dan juga ini kita hapus ya, 3 garis ini kita hapus. Oke. Ya, jadi di kolom total ini tidak ada garis kecuali garis yang di sini ya, yang di kolom jumlah. Totalnya adalah 200 tambah 40.000. 200.000 ditambah 40.000 yaitu 240.000. Oke. Di bawahnya kita enter, terus kita tab. Kita sejajarkan dengan nomor dan tanggal yang ada di atas ya. Format kami. Oke, sebelumnya mohon maaf. Untuk yang ini tidak perlu pakai bold ya. Tulisan biasa saja. Enter nama penjual. Misalkan namanya Fahri ya. Oke, terlalu mepet, kita tarik sedikit garisnya. Ini kita ganti tulisannya memakai tulisan sambung atau tulisan Latin ya, biar terlihat seperti tanda tangan. Oke.
Untuk titik-titik 3 di atas ini merupakan nama tokonya Fahri, karena di sini Fahri selaku penjual. Ya, kalian bisa ditulis di sini misalkan nama PT-nya PT Bumi Citra Permai. Nah, yang di bawah apa ya diisinya ya? Untuk yang dua ini, ya, yang dua ini diisi alamat, alamat si PT Bumi Citra Permai. Misalkan alamatnya itu ada di Jalan Gunung Sahari 1. Ya, kalau kolom bawahnya tidak terisi, nggak masalah, berarti dikosongkan saja. Tapi jika kalian mau menuliskan alamat secara detail juga diperbolehkan. Kepada siapa barang-barang ini akan dijual? Ya, misalkan kepada PT Anugrah. Alamatnya berada di Jalan Pinang Sia 1. Misalkan seperti itu ya. Di sini boleh ditambahkan PT Anugrah kepada siapa nama pembelinya. Misalkan nama pembelinya itu Doni. Ya, dalam kurung Doni. Jadi kita juga ada rekapan bahwa PT Anugrah ini yang membeli adalah si Doni ya. Kemudian di sini bisa ditambahkan nomor telepon perusahaan ya atau nomor handphonenya Doni. Misal nomor teleponnya 0822 ya atau misal nomor teleponnya 02167 bla 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 ya seperti itu. Untuk nomor di sini sama seperti tadi di kwitansi, nomor ini diisi sesuai dengan urutan nota kontan. Misal kalian membuat nota kontan ini di nomor 1, maka kalian tuliskan nomor di sini nomor 1. Ya. 1 garing BCP. BCP itu adalah singkatan dari Bumi Citra Permai. Garis miring lagi, bulan. Transaksinya ini bulan apa? Ya, ini kan transaksinya misalkan bulan 9, berarti angka Romawi 9. Ya. Garis miring lagi, tahun. Kita singkat 22. Ya, maksudnya tahun 2022. Tanggal, baru di sini kita buat tanggal 12 September 2022. Oke, ya seperti ini kurang lebihnya untuk nota kontan. Dan biasanya nota kontan ini ada 2 rangkap. Ya, rangkap pertama yang paling depan ini untuk si pembeli. Rangkap yang keduanya itu disimpan oleh penjual sebagai bukti transaksinya. Oke, ya, nota kontan dan kwitansi merupakan bukti transaksi eksternal, ya, tapi pembayarannya secara tunai. Oke, kurang lebih seperti ini pembuatan nota kontan dan kwitansi. Jika ada kurangnya, mohon maaf, ya. Jika masih ada yang belum dipahami, bisa kalian memberi komentar, ya, atau bertanya langsung agar bisa lebih memahami materi pada hari ini. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.